Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang literasi. Memahami literasi teks multimodal dan praktik pembelajaran yang menguatkan literasi. Capaian yang diharapkan. Yang pertama, peserta memahami konsep literasi dengan tepat sehingga dapat melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan peserta didik secara signifikan. Yang kedua, peserta dapat merefleksikan dan mengoreksi pemahamannya berdasarkan konsep literasi yang dipelajarinya. Mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Yang pertama ada satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan literasi peserta didik secara signifikan. Yang kedua ada program literasi sekolah yang tidak dapat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang program literasi. Yang ketiga ada pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahamannya tentang literasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Selanjutnya ada ruang kolaborasi. Apakah literasi? Yang pertama ada setiap kelompok peserta mendapatkan satu pertanyaan pada selembar kertas. Yang kedua, setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan tersebut. Yang ketiga, setiap kelompok menuliskan hasil pembahasan kelompok di notes stempel yang tersedia. Pertanyaan literasi tidak hanya baca atau tulis. Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengajar, mengeja atau membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Literasi adalah kemampuan dan praktek seseorang dalam memahami, menganalisis, merefleksikan informasi dalam teks, membuat koneksi antrinal formasi serta menyajikan gagasan secara terstruktur, analisis, kreatif, dan imajinatif. Literasi juga mencakup kemampuan memahami pesan dalam tanda-tanda non-linguistik lainnya seperti gambar, gestur, bunyi, alam, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, teks untuk kegiatan membaca pembelajaran tidak hanya teks tertulis, yaitu tepat saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal, yaitu menggunakan lebih satu model atau modalitas tulis, cetak, visual, aura, audiovisual, gestural, spesial, dan lain-lain untuk mengoptimalkan stimulasi pemahaman dan kecerdasan menjemput peserta didik. Pernyataan ketiga. Pertanyaan ketiga, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku atau bacaan apa saja yang tersedia di sekolah. Itu tidak tepat. Sebenarnya buku di sekolah perlu dipastikan sesuai dengan kemampuan membaca anak dan minat peserta didik. Pemilihan buku atau bacaan yang ramah, cerna, dan sesuai kemampuan membaca peserta didik. Buku berjenjang menentukan keberhasilan program membaca. Buku-buku atau bacaan yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi, perubahan iklim, literasi kesehatan, dan literasi digital juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter peserta didik. Selain buku teks pelajaran, guru juga perlu mengembangkan karakter peserta didik. Ada yang keempat, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Contohnya itu tidak tepat. Kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman peserta didik atau bentuk arah dan bunyi huruf. Sementara itu pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata dan maksud ujaran kalimat. Karena kelancaran membaca dan memahami isi bacaan adalah dua aspek yang berbeda. Peserta didik membangun pemahaman mereka akan makna kata ujaran sambil terus melatih kelancaran membaca. Next. Pernyataan kelima, kegiatan membaca dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu tidak tepatnya. Pada dasarnya, teks multimodal digunakan dalam semua mata pelajaran. Oleh karena itu, semua guru mata pelajaran belum mengetahui berbagai
strategi untuk memahami teks dan cara melakukan strategi tersebut kepada peserta didik agar dapat memahami materi pembelajaran. Yang keenam, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Jawabannya tidak tepat. Asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca peserta didik. Guru, terutama guru kelas, membutuhkan informasi tentang kemampuan membaca peserta didik untuk menentukan jenis pendampingan yang perlu dilakukan agar efektif dan tepat sasaran. Pertanyaan ketujuh, guru tidak perlu memodelkan atau melatih cara atau strategi membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran itu tidak tepat. Pemodelan atau pengajaran guru dalam kegiatan membaca sangat penting untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang efektif. Dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tidak berarti bahwa guru langsung dapat memberikan instruksi tanpa membimbing. Namun guru melepaskan tanggung jawab secara bertahap kepada peserta didik, mulai dari guru memodelkan sebuah strategi, guru mengajak peserta didik melakukan sebuah strategi bersama-sama sehingga akhirnya peserta didik dapat mempraktikkan strategi tersebut secara mandiri. Proses ini disebut pelepasan tanggung jawab secara bertahap atau gradual release of responsibility. Penguatan konsep model pelepasan tanggung jawab secara bertahap yaitu ada peran guru, pemodelan guru, instruksi bersama, praktek pembimbing, praktek mandiri, ada pengajaran, kolaborasi, ada mandiri. Saya contohkan ini ada contohnya. Mudah aja gitu loh Bu. Dari pemodelan guru, instruksi bersama, ada praktek pembimbing, terbimbing, terus praktek mandiri. Pernyataan yang kedelapan, pembelajaran membaca dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Itu tepat. Sebelum peserta didik mampu membaca untuk belajar dan memahaminya, mereka harus berada dalam tahap belajar membaca, sebuah proses menguasai keterampilan dasar literasi seperti kesadaran fenom, pengetahuan fonik dan kosakata. Setelah keterampilan dasar ini dimiliki peserta didik, baru kemudian mereka perlu dilatih untuk meningkatkan keterampilan membaca untuk pemahaman. Apa saja pemahaman Anda tentang konsep literasi yang telah terkoreksi? Setelah pemaparan materi dan diskusi tentang konsep literasi, adakah pemahaman Ibu dan Bapak yang berubah? Nah, ini ada tulis hasil refleksi Bapak dan Ibu pada not tempel yang disediakan. Kami memberikan kesempatan kepada 3 peserta untuk membacakan hasil refleksi yang telah dituliskan di notes tempel. Apakah yang ingin berbagi cerita? Literasi, kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan atau mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Bapak Ibu, mari mengingat kembali pernyataan pada sesi sebelumnya. Siswa hanya membutuhkan teks tulis untuk meningkatkan kompetensi literasi. Nah, Bapak dan Ibu, ini di sini ada gambar apa aja? Film. Ya, film, terus Infograsi. Ya. Video, buku iklan. Nah, yang paling intinya ini jadi apa contohnya? Seperti yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalau disatukan menjadi apa? Jadi apa? Bisa jadi banner, poster, boleh. Nah, kenapa ada ini semua? Karena ini jadi satu tujuan. Makanya menjadi tes multimodal. Jadi kan ini gambarnya ada semua, ada kartu, poster, semuanya jadi satu. Buat pemahaman anak menjadi mengerti. Teks multimodal, ada teks dual, yaitu menekankan teks seperti esai,
Terus ada aural, menekankan apa yang dapat didengar penonton seperti keheningan atau musik. Selanjutnya ada gestural, menekankan gerak seperti isyarat yang dilakukan saat berpidato. Terus ada spesial, menekankan ruang secara menyusun infografis agar lebih mudah dibaca, dipahami dengan cepat. Ada visual, menekankan apa yang dapat dilihat penonton seperti video, foto, warna, dan lain-lain. Ini contoh media teks multimodal. Contohnya ada storyboarding, buku-buku, kayak ada yang di P5 itu kan ada ya Bu yang kita dapat buku itu. Contohnya seperti ini. Teks multimodal yang terdekat bagi peserta didik adalah teks yang ada di sekitar kehidupan siswa saat ini, yaitu yang bisa mereka lihat atau didengar dan akses atau digunakan. Yang kedua, namun teks multimodal dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya lain dan pengetahuan baru. Yang ketiga, dan teks multimodal dapat membantu peserta didik memahami budaya di sekitar dan tempat yang jauh. Contoh buku dan budayanya itu apa Bu? Di situ ada apa? Itu apa sih Bu? Itu ada apa di situ? Ya, gambarnya. Ya. Itu lagi di mana? Ada gambar apa aja Bu? Ada putih, warna pink. Udah pada ngerti semua ya ibu di sini. Kakak ini judulnya apa dalam buku ini? Iya, ibu dari ibu. Ayo next Bu. Nah ini contoh buku dengan budaya sebagai teks. Di sini ada apa aja Bu? Iya, lalu ya itu judulnya tentang apa? Memata, iya. Ke sawah judulnya. Terus ada manfaat penggunaan teks multimodal. Satu, bahan teks multimodal membiasakan peserta didik untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Dengan menyimak, membaca, dan melihat teks multimodal, peserta didik akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksikan materi di dalam teks tersebut. Nah, ada diskusi kelompok. Tiap kelompok memiliki teks multimodal dalam bentuk format buku, non-teks, cetak di pojok baca yang tersedia atau buku digital sesuai dengan tema pembelajaran yang disetujui kelompok. Yang kedua, tiap kelompok dapat memilih teks multimodal sesuai dengan konteks budaya yang ada di daerah masing-masing. Yang ketiga, waktu untuk berdiskusi dalam kelompok selama 20 menit. Yang keempat, hasil diskusi kelompok dipresentasikan selama 10 menit atau kelompok. Diskusi kelompok, paparkan hasil diskusi kelompok berdasarkan pertanyaan informasi berikut. 1. Mengapa teks multimodal tersebut dipilih? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Mengapa teks multimodal tersebut dipilih? Ya, bisa. Terus? Beberapa apa itu ya? Mengapa teks multimodal tersebut dipilih? Ya tadi kata Bu Sinar, karena bagus, boleh. Apalagi Terdiri dari beberapa pesan-pesan. ya di gambar tersebut ya Bu ya. Gambarnya aktif Bu Ari. Ya, selanjutnya ada tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai dalam bahan teks multimodal yang Anda pilih. Terus yang selanjutnya bagaimana pemanfaatan teks tersebut dalam pembelajaran. Sumber lain, bahan ajar atau media pembelajarannya relevan dengan teks multimodal yang Anda pilih. Kesimpulan,
Bapak dan Ibu, kita telah mengenali dan mendalami tentang bahan bacaan multimodal. Mari periksa pemahaman kita. Yang pertama, tes multimodal adalah tes atau bahan bacaan yang menggabungkan lebih dari satu model: visual, tulis, suara, gestur, tekstil, dan lain-lain. Yang kedua, memilih tes multimodal di satuan pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa yang beragam. Yang ketiga, pemilihan teks multimodal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik bertujuan untuk meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan literasi dan menumbuhkan minat bacaan. Yang keempat, mengenakan berbagai tes multimodal akan membiasakan peserta didik untuk mengenali karakteristik informasi yang beragam sehingga mereka terbiasa untuk menanggapi informasi tersebut dengan kritis. Selanjutnya, mari kita belajar berbagai cara untuk memanfaatkan teks multimodal tersebut untuk menguatkan lingkungan kaya literasi. Apa yang dimaksud dengan lingkungan kaya literasi? Yaitu lingkungan kaya literasi dimaknai sebagai lingkungan yang memanjangkan peserta didik dengan teks multimodal tersebut materi cetak sehingga peserta didik dapat berpartisipasi dalam kegiatan literasi secara rutin. Lingkungan kaya literasi menawarkan banyak kesempatan berbagai peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan memanfaatkan teks multimodal sehingga menguatkan kecakapan literasi. Nah, ini contohnya. Kalau di kelas itu ada apa aja Bu Ibu? Jalur evakuasi. Iya. Itu apa itu? Majalah dinding. Membaca. Iya, mading tadi untuk membaca juga bisa. Terus kayak di kelas 1 itu kayak ada buah-buah kan contohnya. Pojok baca ya. Iya. Bu, kalau di dalam kelas itu namanya sudut baca. Kalau pojok baca itu di luar Bu, di bagian depan-depannya kayak kita abu mengaji itu. Di halaman. Iya. Berarti kalau di dalam sudut ya. Sudut. Ya. Yang selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu pahami tentang lingkungan yang kaya literasi? Apa Bu Ibu yang dipahami? Lingkungan yang kaya banyak bacaan. Terdapat beberapa untuk membaca, empat untuk membaca. Menarik minat siswa ya Bu belajar. Ya. Pos misalnya. Penguatan konsep pembangunan lingkungan kaya literasi di sekolah. Enak kalau belajar di situ. Yuk, ya Mai. Oh, Mai itu baju SMP guys. Terus ada di sini ada sudut atau pojok baca. Ada perpustakaan sekolah, lingkungan sekolah. Kita punya tidak Bu? Punya. Harus dilestarikan terus ya Bu. Jangan dibiarkan. Pokoknya kayak di perpustakaan itu anak-anak. Iya, anak-anak harus baca di perpustakaan. Nah, lingkungan fisik atau mengembangkan sudut atau pojok baca. Itu keja kepada Penguatan sudut baca yang ideal, memiliki tempat yang memadai untuk pemajangan buku, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, memiliki lantai yang selalu dalam kondisi baik, bersih dan nyaman, memiliki koleksi buku, terus ada lagi mengatur sirkulasi udara, terus menata dekorasi sesuai dengan kenyamanan peserta didik, membuat dan menyepakati peraturan untuk menggunakan atau membaca koleksi buku di sudut baca kelas. Nah, ini contoh buku. Ini contoh buku yang benar yang mana Bu? A. Yang A apa yang B apa yang mana? Yang A, yang B. Yang apa yang B yang A? Tunjuk tangan. Majang buku ya. B. Majang buku. Majang dia kelihatan judulnya. B, ya, yang benar itu yang B ya Bu. Karena biar apa? Kenapa yang B? Karena kelihatan dulu Ya, sabar ya, benar. Yang paling tinggi di mana kelasnya? Kelas 6 di mana? Di bawah apa di atas? Karena kenapa di atas? Karena kita tinggi. Ya, benar. Sudah paham semua ya Bu Ibu? Nah, ini penguatan konsep
mengerjakan buku tablet. Bacaan mahir. Iya nanti. Selesai Bu. Nah, itu keke. Nah, ini pembuatan konsep penataan lingkungan sekolah yang kaya literasi. Tuh, bikin mancing ya Bu di pintu. Ada lagi setiap sudut sekolah itu harus ada tanaman obat-obatan seperti kayak kumis kucing, jahe. Ya, kalau lingkungan kita ada tanah kosong, kita tanami dengan obat-obatan. Dia itu harus Bu, nanti kalau ada pengecekan juga ada pengecekan gak ada obat-obatan kayak mana? Pokoknya Tong capek, pedas. iya. Obat perut. Obat lumpuh. Di belakang sayuran batu. Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan lingkungan sekolah yang kaya literasi, kebermaknaan, sumber belajar, sumber informasi, atau estetika. Next. Biar anak nek. Nek biar lagi ya. Itu masih banyak Bu. Berapa sampai berapa? Berapa slide Bu PK? Udah ada yang itu lagi. Ya. Sampai jam 9. Udah lagi kemana lagi di. Nah, penguatan konsep tahap membaca nyaring. Nah, nggak baca. Oh, yang keras-keras nyaring. Simpulannya ini simpulan. Nah, terus ini ada langkah-langkah pemanfaatan BPB dalam kegiatan belajar. Yang satu, menganalisis ATP, TP, atau KD yang hendak diajarkan dengan strategi literasi analisis atau ATP diperlukan untuk melihat apakah ada kemampuan persyaratan yang diperlukan. Yang kedua, menentukan buku yang tepat digunakan bersama ATP atau KD tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan diri terhadap buku membaca buku berulang. Yang keempat, menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan buku sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Strategi pemahaman bacaan dengan pernyataan pemantik. Nomor satu, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukannya? Belum. Ada yang belum. Dalam memahami bacaan. Next. Mari meninjau ulang buku, ukur-ukur pertanyaan pemantik apa saja yang bisa ditanyakan guru saat membaca buku. Pertanyaan yang dapat ditanyakan, mengapa kekeh berpikir bahwa seluruh beringin ini mirip meteran kain? Menurut Bapak Ibu, apakah tujuan guru menanyakan pertanyaan ini? Mengapa kau berpikir apa tujuan? Beringin Karena ini? panjang. Ya. Apa panjang? Karena lebar juga ya bisa. Ya, karena itu mungkin nyaman untuk belajar karena nggak panas, Ya. Next. silir. Next. Sebelum membaca, pertanyaan berfokus untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap materi ajar, mengaktifasi pengetahuan latar atau mengenalkan kosakata atau konsep sulit. Ketika membaca, pertanyaan berfokus pada aktivitas peserta didik ketika membaca atau aktivitas guru untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep atau materi yang sedang diajarkan dan untuk mengkontekstualisasikan materi bacaan atau kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, setelah membaca, pertanyaan berfokus pada aktivitas memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merespon. Tong manak. Iki kulit kepok kecelakaan. Sama jagung. Nah, ini ada kita cara menanam umbi ya Bu. Ini tanaman apa ini? Jalan. Pot. Nanamnya dari apa dulu? Dari Biji. Habis itu tumbuh. Tunas. Ya. Selanjutnya. daun. Ya. Selanjutnya. Water. Wortelnya keluar ya sedikit. Keluar. Keluarnya. Langsung yang ketiga jadi umbinya langsung dipanen. Tila, jadi cuman empuk. Ya. Goreng, jadi muntul, citul. Sudah selesai. Nah, kesimpulannya apa manfaat dari pertanyaan pemantik dalam kegiatan membaca? Jawabannya
sebagai perancang yang membantu peserta didik memahami teks, B untuk menguatkan kecakapan berpikir peserta didik, C untuk meningkatkan koneksi peserta didik dengan teks, yang D untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Yang kedua, apa acuan dalam pembuatan pertanyaan tematik? Jawabannya, tujuan pembelajaran TP dan level kognitif dalam AKM. Yang kedua ada teksnya. Yang ketiga, mata pelajaran apa? Apakah yang dapat digunakan menggunakan strategi membaca yang sudah Bapak Ibu praktikkan? Jawabannya semua mata pelajaran. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.